Terkadang, hal paling sulit dalam hidup bukanlah kehilangan seseorang, tapi melepaskan seseorang yang masih ingin kita perjuangkan. Kita terus bertahan karena merasa, kalau kita pergi, mereka akan berubah. Kita menunggu hari di mana mereka sadar, lalu kembali dengan hati yang berbeda. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selain cara kita berpikir. Segalanya bisa pergi, orang, hubungan, bahkan rasa yang dulu kita yakini akan abadi. Namun pikiran, tulus yang perintuan apakah kita akan hancur atau justru tumbuh. Ketika kamu memilih untuk melepaskan, kamu bukan sedang kalah. Kamu sedang berhenti menggenggam sesuatu yang tidak lagi selaras dengan kedamaianmu. Dan anehnya, di saat kamu mulai berdamai, di saat kamu berhenti mencari, mereka yang dulu menjauh akan mulai melihat perbedaan itu. Mereka akan melihat bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka, dan justru di sanalah mereka mulai kehilangan kendali. Tapi jangan lepaskan hanya untuk membuat mereka kembali. Karena kamu pantas tenang. Ketenangan bukan datang dari memiliki seseorang, tapi dari memahami bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapapun. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar menata pikiran, bukan dunia. Karena pada akhirnya, saat pikiranmu terarah, kamu akan menemukan ketenanganmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering mengira, ketika kita mencintai seseorang, kita berhak atas dirinya. Kita merasa, karena sudah memberi perhatian, waktu, dan hati, maka mereka seharusnya membalas dengan hal yang sama. Kita ingin mereka tetap di sisi kita, mengikuti arah yang kita inginkan, bertingkah seperti yang kita harapkan. Tapi di balik semua itu, kita sedang terjebak dalam satu ilusi yang halus, ilusi kepemilikan. Cinta pada dasarnya bukan tentang memiliki, tapi entah sejak kapan kita mulai memelintir maknanya. Kita berkata, aku mencintaimu, padahal yang kita maksud seringkali adalah, aku ingin kamu menjadi milikku. Kita menuntut kesetiaan, perhatian, dan waktu, seolah mereka itu benda yang bisa kita pegang dan kunci rapat-rapat. Padahal manusia bukan properti. Mereka punya pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan perjalanan yang tidak selalu selaras dengan keinginan kita. Filsafat Stoik mengingatkan kita, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan orang lain, bukan situasi, bukan bagaimana dunia memperlakukan kita. Tapi kita begitu sering lupa. Kita mengira, dengan mencintai seseorang sepenuh hati, kita juga berhak menentukan arah hidupnya. Kita lupa bahwa cinta sejati tidak lahir dari kepemilikan, ia tumbuh dari kebebasan. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Kamu berjuang keras agar hubungan tetap berjalan. Kamu memberi segalanya, perhatian, waktu, pengertian, bahkan kesabaran yang nyaris habis. Tapi meski semua itu sudah kamu lakukan, mereka tetap pergi. Dan di momen itu, kamu merasa seolah dunia berhenti berputar. Tuh kamu mulai berpikir, aku sudah melakukan segalanya. Mengapa dia masih meninggalkan aku? Namun disitulah pelajaran pentingnya, cinta bukan transaksi. Kamu tidak bisa menukar pengorbanan dengan jaminan kebersamaan. Kamu tidak bisa menukar sahai sekiri dengan janji bahwa mereka akan tetap tinggal. Mereka bukan milikmu, dan kamu juga bukan milik mereka. Kalian hanya sedang berjalan bersama, sejauh waktu mengizinkan. Jasa waktu berkata sudah cukup. Tak ada yang bisa kamu genggam selain pelajaran. Orang Stoik tidak menolak cinta. Mereka hanya belajar mencintai tanpa bergantung. Mereka paham bahwa mencintai berarti menghargai apa adanya, bukan memaksa sesuai kehendak kita. Mereka tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari alam. Sama seperti daun yang harus jatuh dari ranting agar pohon tetap hidup. Karena dalam kehilangan, ada ruang untuk tumbuh. Kepemilikan dalam cinta adalah akar dari banyak penderitaan. Kita cemburu karena merasa memiliki. Kita kecewa karena merasa punya hak atas seseorang. Padahal, jika kita benar-benar mencintai, seharusnya yang kita inginkan adalah kebahagiaan mereka. Bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersama kita. Kedengarannya menyakitkan, tapi justru di sanalah cinta menemukan bentuk paling murninya. Bayangkan seseorang yang kamu cintai seperti air di tanganmu. Semakin keras kamu genggam, semakin cepat ia mengalir keluar. Tapi jika kamu biarkan tenang, ia tetap di sana.
Tidak karena kamu menahan, tapi karena kamu memberi ruang. Begitu juga cinta. Dia bertahan bukan karena dikekang, tapi karena diberi kebebasan untuk bernapas. Banyak dari kita yang takut melepaskan karena khawatir kehilangan. Padahal, yang benar-benar kita takuti bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan rasa memiliki itu. Kita takut merasa kosong, seolah tanpa dia kita bukan siapa-siapa. Tapi renungkan ini, jika identitasmu hilang hanya karena seseorang pergi, berarti sejak awal kamu belum benar-benar mengenal dirimu. Kamu hanya melihat dirimu melalui pantulan matanya. Ketika kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar kamu miliki, kamu akan menemukan bentuk cinta yang baru. Cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa dan tidak takut berakhir. Cinta yang tidak mengikat tapi tetap setia. Cinta yang tidak mengekang tapi justru memerdekakan. Realizing sana kan kamu mulai menyadari bahwa melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan berarti mencintai tanpa harus memiliki. Itu sebabnya para bijak Stoik selalu berbicara tentang amor fati, mencintai takdir. Burisa mengajarkan kita untuk menerima segala yang datang dan pergi dengan hati yang sama. Jika cinta datang, sambut dengan syukur. Jika cinta pergi, lepaskan dengan hormat. Karena yang terpenting bukan berapa lama cinta itu bertahan, tapi seberapa dalam ia mengajarkanmu untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Kamu tidak bisa memiliki seseorang, tapi kamu bisa menjaga caramu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengatur perasaan orang lain, tapi kamu bisa mengarahkan pikiranmu agar tetap damai. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu bisa mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa berharap, dan melepaskan tanpa dendam, maka kamu sudah menemukan kekuatan yang tak banyak orang miliki. Kekuatan untuk tetap tenang di tengah kehilangan. Cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang mampu mencintai dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa setiap hal yang kamu cintai bisa pergi kapan saja, dan kamu akan tetap baik-baik saja. Jadi jika hari ini kamu sedang belajar melepaskan seseorang, jangan merasa kalah. Kamu sedang keluar dari ilusi. Kamu sedang membebaskan hatimu dari beban kepemilikan. Dan dalam ruang yang kini kosong itu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, cinta yang paling indah bukan yang kamu miliki, tapi yang kamu pahami. Dan ketika pikiranmu mulai terarah pada kesadaran itu, kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari. Ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mengapa kita sulit melepaskan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Bagian yang sering kita sembunyikan dari dunia, bahkan dari diri sendiri. Kita semua pernah berada di situasi itu. Tahu bahwa sesuatu sudah tidak sehat, tapi tetap bertahan. Kita tahu seseorang sudah tak lagi sama, tapi hati kita terus mencari alasan untuk menunggu. Kita tahu harusnya berhenti, tapi langkah tak pernah benar-benar pergi. Melepaskan tidak sulit karena cinta itu masih ada. Melepaskan sulit karena kita terikat. Bukan hanya pada orangnya, tapi pada cerita yang kita bangun di kepala. Kita menempel pada kenangan, bukan kenyataan. Kita menggenggam seharusnya dan andai saja, bukan apa adanya. Kita memeluk ilusi bahwa suatu hari nanti, semuanya akan kembali seperti dulu. Dan rasa sakit ini akhirnya akan berbalas manis, padahal seringkali yang membuat kita bertahan bukan cinta, melainkan ketakutan. Takut sendirian, takut kehilangan arah. Takut bahwa tanpa dia kita tak lagi berharga. Kita terbiasa menilai diri berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketika seseorang pergi, seolah mereka membawa serta sebagian dari identitas kita. Inilah mengapa para filsuf Stoik mengingatkan, jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Orang bisa berubah, perasaan bisa pudar, keadaan bisa bergeser. Jika kamu menambatkan ketenanganmu pada sesuatu yang begitu rapuh, maka setiap perubahan akan menghancurkanmu. Dan itulah yang terjadi saat kita sulit melepaskan. Kita menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar milik kita. Kita sering berpikir, aku tidak bisa tanpanya. Tapi yang sebenarnya kita maksud adalah, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpanya. Ada perbedaan besar di situ.
Yang pertama adalah keterikatan, yang kedua adalah kebingungan identitas, dan keduanya sama-sama bisa membuat kita lupa. Kita pernah hidup sebelum mengenalnya. Kita punya diri sebelum hubungan itu ada, dan kita tetap bisa menjadi utuh setelahnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati emosi tanpa larut di dalamnya. Satu, kamu merasa hancur karena kehilangan? Coba tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah benar aku takut kehilangan dia? Atau aku takut menghadapi keheningan tanpa dirinya? Apakah aku takut tidak dicintai? Atau sebenarnya aku belum belajar mencintai diri sendiri? Kebanyakan dari kita tidak takut kehilangan orangnya. Kita takut kehilangan rasa aman yang mereka ciptakan. Padahal rasa aman yang bergantung pada orang lain hanyalah ilusi sementara. Ketenangan sejati datang dari dalam, dari pikiran yang terlatih untuk menerima kenyataan tanpa perlawanan. Karena dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol siapa yang datang dan pergi. Tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Kita sulit melepaskan juga karena kita masih berharap. Harapan itu menipu. Ia memberi rasa manis di tengah pahitnya realita. Kita berkata, mungkin dia akan sadar nanti. Tapi kalimat itu seringkali hanyalah cara halus untuk menunda luka. Padahal, semakin lama kamu menunda, semakin dalam kamu terjebak di antara yang dulu dan yang seharusnya sudah berlalu. Orang Stoik tidak melarang kita berharap, tapi mereka mengajarkan untuk berharap dengan kesadaran. Jadi boleh berharap, tapi tetap siap menghadapi kenyataan. Boleh mencintai, tapi jangan lupa bahwa semua bisa berubah. Boleh berjuang, tapi pahami kapan saatnya berhenti. Karena tidak semua yang kita perjuangkan pantas untuk dipertahankan. Dan tidak semua yang kita lepaskan berarti kita kehilangan. Ada momen dalam hidup di mana kamu harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah aku masih di sini karena cinta? Atau hanya karena takut kehilangan sesuatu yang sudah seharusnya pergi? Jawaban itu mungkin menyakitkan, tapi di sanalah kebebasan dimulai. Melepaskan bukan berarti berhenti. Mencintai, itu berarti berhenti menyakiti diri sendiri dengan terus berharap pada sesuatu yang sudah tidak selaras dengan kedamaianmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencintaimu. Sama seperti kamu tidak bisa memaksa musim semi untuk datang lebih cepat. Tapi kamu bisa mempersiapkan dirimu untuk menyambut musim baru ketika tiba saatnya. Tulis seni melepaskan dalam pandangan Stoik. Bukan dengan penolakan, tapi dengan penerimaan. Menerima bahwa hidup bergerak, dan cinta yang benar tidak selalu harus dimiliki untuk bisa dihargai. Dan anehnya, begitu kamu mulai menerima, beban itu mulai berkurang. Bukan karena rasa cintamu hilang, tapi karena kamu berhenti melawannya. Kamu berhenti berperang dengan kenyataan, dan mulai berjalan berdampingan dengannya. Di sanalah kamu mulai menemukan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Melepaskan memang menyakitkan, tapi bertahan dalam sesuatu yang tidak lagi tumbuh jauh lebih menyakitkan. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu untuk menemukan dirimu kembali. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan menyadari bahwa kehilangan bukan akhir dari cerita. Ia adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa sulit melepaskan, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu. Rasa itu manusiawi, tapi jangan biarkan ia memenjarakanmu terlalu lama. Lihat ke dalam, bukan untuk menghapus cinta, tapi untuk memahami maknanya. Karena hanya dengan memahami, kamu bisa benar-benar membebaskan dirimu dari keterikatan yang membuatmu lelah. Belajarlah untuk berkata, aku mencintai, tapi aku juga bisa melepaskan. Karena cinta tanpa keterikatan bukan berarti dingin. Itu adalah bentuk cinta paling tulus. Cinta yang tidak menuntut untuk dimiliki, tapi tetap menghargai dari jauh. Dan di momen itu, kamu akan mulai merasakan ketenangan yang baru. Ketenangan yang tidak datang dari orang lain, tapi dari kesadaranmu sendiri. Kesadaran bahwa kamu cukup bahkan dalam kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kenyataan pahit yang sering kita abaikan dalam hubungan. Tidak semua cinta itu seimbang. Kadang, satu pihak mencintai lebih dalam, memberi lebih banyak, berjuang lebih keras, sementara yang lain hanya menerima. Tanpa benar-benar memahami betapa beratnya hati yang terus berusaha menjaga sesuatu yang mulai goyah. Dan di sanalah kelelahan muncul. Bukan karena cinta itu pudar,
tapi karena cinta itu berjalan sendirian. Kita sering membungkus ketimpangan ini dengan kata tulus. Kita berkata, "Tidak apa-apa, yang penting aku ikhlas." Tapi di balik kalimat itu, ada hati yang menahan tangis, ada batin yang mulai goyah. Karena seberapa tulus pun seseorang, jika hanya dia yang terus menyalakan api, suatu saat nyalanya akan padam juga. Cinta yang tidak seimbang membuatmu perlahan kehilangan arah. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena kamu mulai kehilangan dirimu sendiri di dalam hubungan itu. Dalam pandangan Stoik, ketidakseimbangan ini muncul karena kita menggantungkan nilai diri pada respon orang lain. Kita lupa bahwa mencintai bukan berarti mengorbankan kewarasan. Kita mengira, semakin banyak kita memberi, semakin besar peluang kita untuk dicintai balik. Padahal cinta tidak bisa dipaksa dengan usaha sepihak. Kamu tidak bisa menanam bunga di tanah yang sudah tidak mau ditumbuhi. Seindah apapun bibit yang kamu bawa, cinta yang tidak seimbang membuat kita terus bertahan dengan harapan semu. Kita menunggu perubahan, kita menunggu perhatian, kita menunggu mereka sadar betapa berharganya kita. Tapi jarang kita sadari, dalam proses menunggu itu, kita sedang kehilangan jati diri sedikit demi sedikit. Kita berhenti menjadi diri kita yang dulu bahagia, dan mulai berubah menjadi seseorang yang cemas, curiga, dan haus validasi. Kamu mulai menghitung siapa yang lebih sering menghubungi, siapa yang lebih dulu meminta maaf, siapa yang lebih banyak berkorban. Dan tanpa sadar, hubungan yang seharusnya menjadi tempat bernaung, berubah menjadi medan perang antara rasa cukup dan rasa takut ditinggalkan. Kamu mencintai, tapi juga terluka. Kamu ingin bertahan, tapi juga ingin bebas. Kamu berharap mereka berubah, tapi dalam hati kamu tahu, mungkin kamu harusnya yang berubah. Dengan belajar melepaskan, filsafat Stoik mengajarkan kita tentang keseimbangan batin. Bahwa dalam setiap hubungan, kita tidak boleh kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita boleh mencintai, tapi jangan sampai cinta itu membuat kita lupa bahwa kita juga layak dicintai dengan cara yang sama. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintailah, tapi jangan sampai kamu menjadi budak dari cintamu." Karena ketika cinta berubah menjadi keterikatan buta, kita tidak lagi mencintai, kita bergantung. Dan ketergantungan adalah awal dari penderitaan. Kamu mulai takut kehilangan, mulai curiga setiap keheningan, mulai mencari-cari tanda bahwa mereka masih peduli. Hati yang dulu penuh kasih berubah menjadi cemas. Kamu mulai hidup dari respon mereka. Kalau mereka hangat, kamu bahagia. Kalau mereka dingin, kamu hancur. Padahal kebahagiaan yang sejati tidak boleh bergantung pada perilaku orang lain. Ia harus tumbuh dari dalam. Dari kesadaran bahwa kamu cukup, bahkan jika mereka tidak melihatnya. Cinta yang tidak seimbang sering mengajarkan kita pelajaran paling berharga, bahwa tidak semua hubungan yang kamu perjuangkan akan berbalik memperjuangkanmu. Dan itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu memberi di tempat yang salah. Kamu tidak bisa memaksa seseorang mencintai dengan kedalaman yang sama, jika mereka bahkan belum selesai mencintai dirinya sendiri. Kamu tidak bisa meminta mereka memahami rasa yang bahkan belum mereka rasakan. Pada akhirnya, kamu harus belajar menarik kembali energimu, bukan sebagai bentuk balas dendam, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri. Berhentilah memberi cinta yang terus mengurasmu. Berhentilah membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang tidak melihatnya. Karena semakin kamu memaksa keseimbangan di tempat yang timpang, semakin kamu menjauh dari ketenangan. Kamu tidak diciptakan untuk memohon cinta. Kamu diciptakan untuk membagikan kasih sayang yang sejati. Kasih yang tidak mengorbankan martabatmu, tidak menghapus batasmu, dan tidak membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Cinta sejati tidak menuntutmu mengecil agar orang lain bisa merasa cukup besar di sampingmu. Ia membuat kalian tumbuh bersama, bukan saling menyusut. Terkadang kamu harus berani menatap kenyataan bahwa hubungan itu memang tidak seimbang. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari. Menyadari bahwa cinta yang sehat tidak membuatmu merasa cemas setiap hari. Ia membuatmu damai, bukan terus bertanya apakah kamu cukup. Dan jika yang kamu rasakan sekarang hanyalah lelah, mungkin itu bukan cinta yang kamu butuhkan, melainkan keberanian untuk menata ulang hidupmu. Melepaskan cinta yang tidak seimbang bukan berarti menyerah. Itu artinya kamu berhenti menenggelamkan dirimu
demi mempertahankan sesuatu yang tidak lagi memberi kehidupan. Kamu memilih untuk kembali berdiri di atas kakimu sendiri, menemukan keseimbangan yang dulu hilang. Dan ketika kamu sudah menemukan ketenangan itu, kamu akan menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan diri, justru membawamu lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu, karena cinta yang benar tidak menuntutmu memberi segalanya sampai kosong. Iri mengajarkanmu memberi dengan sadar, menjaga dengan bijak dan menerima dengan tenang. Dan saat kamu sudah memahami itu, kamu tidak akan lagi takut kehilangan, karena kamu tahu, yang seimbang tidak perlu dipaksa, yang tulus tidak perlu diminta. Jadi, jangan takut meninggalkan cinta yang membuatmu kehilangan dirimu. Yang benar akan tetap menemukanmu, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Lucunya hidup, kadang orang baru benar-benar melihat nilaimu ketika kamu berhenti mengejar mereka. Selama kamu terus berjuang, terus mencari, terus menunggu, mereka tenang. Mereka tahu kamu selalu ada. Mereka tahu mawasi sebagai ada mereka menjauh. Kamu akan tetap di sana, menunggu dengan hati terbuka. Tapi begitu kamu mulai menarik diri, begitu kamu berhenti berusaha memperbaiki yang seharusnya sudah kamu lepaskan, sesuatu dalam diri mereka mulai gelisah. Mereka tidak panik karena kehilangan cintamu. Mereka panik karena kehilangan kendali atas dirimu. Selama ini mereka terbiasa dengan kehadiranmu. Mereka terbiasa merasa penting, merasa dibutuhkan, merasa berkuasa atas hatimu. Dan ketika kamu mulai berhenti bereaksi, berhenti peduli, berhenti menjadikan mereka pusat hidupmu, mereka merasa kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam mereka nikmati. Kekuasaan atas perasaanmu. Inilah paradoks yang sering terjadi. Saat kamu mencintai terlalu dalam, kamu terlihat lemah. Tapi saat kamu belajar melepaskan, kamu justru menjadi cermin bagi mereka. Menunjukkan betapa kecilnya kendali mereka atas hidupmu. Dan disitulah mereka mulai merasa takut. Bukan takut kehilangan kamu, tapi takut kehilangan rasa di mana mereka selalu dibutuhkan. Dalam pandangan Stoik, ini adalah momen ketika keseimbangan mulai kembali ke tempatnya. Selama ini kamu terlalu menggantungkan ketenanganmu pada kehadiran seseorang. Tapi ketika kamu mulai menarik kendali itu kembali ke dalam dirimu, kamu mulai menjadi versi dirimu yang kuat, yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Orang-orang yang dulu terbiasa mengendalikanmu akan merasa kehilangan arah, karena mereka tidak lagi menjadi pusat gravitasi dalam hidupmu. Alasan untuk kembali. Mereka mulai mengirim pesan yang dulu tak sempat dikirim. Mereka mulai menanyakan hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Tapi berhati-hatilah, seringkali yang mereka rindukan bukan kamu, melainkan perasaan diperhatikan yang dulu kamu berikan tanpa henti. Itu bukan cinta, itu kebutuhan untuk merasa penting. Cinta sejati tidak datang dari rasa bersalah atau kehilangan kendali. Cinta sejati tumbuh dari kesadaran, dari pilihan yang jujur, bukan dari ketakutan ditinggalkan. Ketika kamu mulai lepas dan mereka mulai panik, jangan tertipu oleh kegelisahan mereka. Perhatikan tindakan, bukan kata-kata. Tuh, apakah mereka benar-benar datang karena ingin memperbaiki diri, atau hanya ingin memastikan kamu belum benar-benar pergi? Seringkali orang tidak benar-benar menyesal kehilanganmu. Mereka hanya menyesal kehilangan kenyamanan yang kamu berikan. Dan jika kamu kembali karena kasihan, kamu hanya akan mengulang siklus yang sama. Mencintai sepihak, berharap, kecewa, lalu hancur. Tapi jika kamu tetap tenang, tetap fokus pada pertumbuhanmu, mereka akan melihat sesuatu yang jauh lebih kuat. Versi dirimu yang tidak lagi bisa dimanipulasi oleh emosi. Stoicisme mengajarkan, ketika kamu berhenti bereaksi terhadap hal-hal di luar kendalimu, kamu akan menemukan kekuatan sejati. Dan inilah bentuknya dalam cinta. Kamu tidak lagi terbawa arus permainan mereka. Kamu tidak lagi butuh pembuktian. Kamu tidak lagi menunggu pesan yang mungkin tidak akan pernah datang. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada perhatian yang setengah hati. Mereka mungkin akan bingung, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu tidak mencari aku lagi? Mereka akan mencoba berbagai cara untuk menguji apakah kamu masih sama, masih bisa digoyahkan, masih bisa ditarik kembali ke lingkaran lama. Tapi kini kamu tahu, kamu tidak sedang kehilangan mereka, kamu sedang mendapatkan dirimu kembali.
Dan ketika mereka panik, jangan balas dengan kepanikan juga. Balaslah dengan ketenangan. Karena ketenangan adalah bahasa yang paling sulit mereka pahami. Dia menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bermain dalam pola yang sama. Kamu sudah keluar dari ilusi bahwa kamu harus terus membuktikan cintamu untuk layak dicintai. Biarkan mereka merasakan keheningan setelah kepergianmu. Biarkan mereka menyadari bahwa kamu bukan udara yang selalu ada tanpa disadari. Biarkan waktu yang berbicara. Karena jika memang cinta itu nyata, ia akan menemukan jalan untuk kembali dengan cara yang baru. Bukan lewat rasa bersalah, tapi lewat kesadaran. Dan jika tidak, maka setidaknya kamu telah memilih hal yang benar, kedamaian. Kamu tidak perlu membalas dengan kebencian. Kamu hanya perlu melangkah dengan tenang, membawa kembali energi yang dulu kamu buang. Untuk orang yang tidak tahu cara menjaganya, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Ketenanganmu adalah bukti paling nyata bahwa kamu sudah selesai dengan drama yang dulu membuatmu gelisah. Saat kamu mulai lepas, dunia dalam dirimu akan terasa lebih ringan. Kamu mulai menyadari bahwa cinta yang sejati tidak menuntut untuk selalu dikejar. Kita simai posirogan resembur salam. Tapi wami mercy rang. Ia hanya ada dengan tenang, jujur, dan apa adanya. Dan mungkin di saat kamu sudah benar-benar tenang, mereka akan datang lagi. Bukan karena kamu memanggil, tapi karena mereka merindukan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di dekat seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi terguncang. Kamu tidak lagi butuh pembuktian, karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta mereka. Kamu menemukan dirimu sendiri. Mereka boleh panik, tapi kamu tidak perlu ikut panik. Biarkan mereka belajar arti kehilangan, seperti kamu dulu belajar arti melepaskan. Dan di ujung perjalanan ini, kamu akan menyadari yang sejatinya kamu lepaskan bukan mereka, tapi versi dirimu yang dulu terus mencari kebahagiaan di luar diri. Kini kamu tidak lagi mencari, kamu sudah menemukannya di dalam ketenangan yang kamu bangun sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal menarik tentang hidup. Sesuatu yang baru benar-benar kita pahami ketika kita berhenti berlari. Kadang hal-hal yang kita kejar mati-matian justru menjauh. Semakin kita berusaha menggenggam, semakin licin ia terlepas. Tapi ketika kita mulai tenang, ketika kita berhenti memaksa dan memilih untuk fokus pada diri sendiri, tiba-tiba sesuatu mulai berubah. Orang-orang yang dulu menjauh mulai kembali menoleh. Hal-hal yang dulu terasa sulit diraih datang dengan sendirinya. Inilah yang disebut paradoks ketenangan. Ketika kamu berhenti mengejar, justru segalanya mulai mendekat. Tentu ini bukan tentang trik atau permainan ego. Ini tentang energi, tentang keseimbangan antara keinginan dan penerimaan. Ketika kamu mengejar dengan cemas, kamu sedang berkata pada dunia, "Aku belum cukup." Energi itu terasa pada tatapanmu, caramu bicara, caramu menunggu. Dan tanpa sadar, kamu menolak kedamaian yang sedang berusaha menghampirimu. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk tenang, kamu mengirim pesan yang berbeda. Aku sudah cukup. Aku tidak perlu memaksa apapun. Jika memang untukku, ia akan datang dengan sendirinya. Dan dunia entah bagaimana mulai merespons energi itu. Bukan karena hal mistis, tapi karena kamu berhenti menolak kenyataan. Kamu berhenti melawan arus dan mulai berjalan bersama kehidupan. Stoicisme mengajarkan hal ini dengan sederhana namun dalam. Ketenangan bukan berarti pasrah, tapi kebijaksanaan untuk membedakan antara yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan mencintaimu kembali. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu berpikir, bereaksi, dan bersikap. Ketika kamu memusatkan perhatian ke dalam pada pikiranmu, bukan pada keadaan di luar, kamu mulai mengembalikan kekuasaan itu ke tempat yang seharusnya, dirimu sendiri. Dan di titik itulah, hal-hal di luar mulai berputar dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu mengubah dunia, tapi karena kamu mengubah cara memandang dunia. Kamu tidak lagi bergetar karena kehilangan. Kamu tidak lagi memohon agar seseorang bertahan. Kamu mulai memancarkan energi yang langka, ketenangan. Dan ketenangan itu punya daya tarik yang luar biasa. Orang-orang akan merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu ada sesuatu yang berbeda darimu sekarang. Kamu tidak lagi cemas, tidak lagi bereaksi, tidak lagi terjebak dalam drama yang dulu membuatmu lelah.
Kamu menjadi pusat dari dirimu sendiri. Dan yang menarik, ketika kamu sudah tidak membutuhkan siapapun untuk melengkapi hidupmu, justru saat itu orang-orang ingin menjadi bagian darinya. Itulah paradoksnya. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu menjadi magnet bagi hal-hal yang sejati. Karena kamu tidak lagi memancarkan rasa kekurangan, kamu memancarkan kelimpahan. Kamu tidak lagi berkata, "Aku butuh," tapi "Aku siap." Dan dunia akan selalu menanggapi kesiapan dengan peluang, bukan dengan kekosongan. Dalam cinta, paradoks ini terasa sangat nyata. Selama kamu terus berusaha meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal, kamu memberi mereka kekuasaan atas ketenanganmu. Kamu menjadikan mereka pusat orbit emosimu. Tapi ketika kamu belajar diam, berhenti mengejar, dan memilih untuk menjaga keseimbanganmu sendiri, kamu mencabut sumber kekuasaan itu dari tangan mereka. Mereka akan merasa kehilangan kendali. Dan ironisnya, justru di saat itulah mereka mulai datang kembali. Bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu sudah berhenti memohon. Namun hati-hati, jangan jadikan ketenangan sebagai strategi untuk membuat mereka kembali. Ketenangan bukan taktik tapi transformasi. Kamu tidak berpura-pura tenang agar mereka mengejarmu. Kamu sungguh-sungguh memilih tenang karena kamu tahu harga dari kedamaian. Kamu tidak sedang memainkan permainan. Kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Dan jika setelah itu mereka datang kembali, kamu akan bisa melihat dengan jernih. Apakah mereka datang karena cinta atau karena kehilangan pengaruh? Ketenangan bukan berarti kamu tidak lagi peduli. Ya berarti kamu cukup dewasa untuk tahu kapan harus berhenti memaksakan. Ya berarti kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam. Itu bukan sikap dingin tapi bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Seperti air yang tenang, tampak lembut di permukaan, tapi memiliki kedalaman yang tak bisa diukur. Ketika kamu mencapai titik itu, kamu akan mulai memahami bahwa hidup tidak perlu dikejar. Cukup dijalani dengan kesadaran penuh. Apa yang datang, sambut dengan syukur. Apa yang pergi, lepaskan dengan tenang. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan. Dan di dalam penerimaan itu, kamu menemukan sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah lewat begitu saja. Ketenangan adalah daya tarik yang tidak bisa dibuat-buat. Tidak berisik, tapi bisa dirasakan. Dan hanya mereka yang benar-benar sudah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa memancarkannya. Jadi, berhentilah mengejar apapun yang tidak ingin dikejar. Berhentilah memohon pada sesuatu yang seharusnya datang dengan sukarela. Fokuslah membangun dirimu, arahkan pikiranmu, latih ketenanganmu. Karena ketika kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu tidak lagi butuh validasi, tidak lagi cemas akan kehilangan, dunia akan mulai berputar dengan caramu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Dan mungkin nanti, tanpa kamu sadari, semua yang dulu kamu kejar akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu sudah menjadi orang yang pantas untuk menerima. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Lucunya manusia, ya. Ketika mereka meninggalkanmu, mereka sering berpikir akan menemukan sesuatu yang lebih baik di tempat lain. Mereka berkata, "Aku butuh hal baru." Mereka mencari rasa yang berbeda, seseorang yang bisa memberi mereka apa yang menurut mereka kamu tidak bisa. Dan kamu hanya bisa diam, menahan perih di dada, mencoba memahami. Meski dalam hati kamu tahu, bukan cinta yang mereka cari, tapi pelarian. Mereka melangkah pergi dengan keyakinan bahwa di luar sana ada kebahagiaan yang lebih cerah. Mereka tersenyum, tertawa, seolah bebas dari sesuatu yang membebani. Sementara kamu, yang dulu mereka tinggalkan, masih belajar menata hati yang berantakan. Tapi waktu punya cara yang lembut dan sekaligus tajam untuk membuka mata manusia. Pelarian itu cepat atau lambat akan menunjukkan wajah aslinya. Cinta baru mereka tidak seindah tampaknya, karena apapun yang dibangun di atas pelarian tidak akan pernah menjadi tempat yang damai. Mereka mungkin bisa tersenyum di awal, tapi hati yang belum sembuh akan selalu menuntut pengulangan luka. Mereka mungkin mengira telah menemukan versi
lebih baik dari kamu. Padahal yang mereka temukan hanyalah bayanganmu dalam bentuk lain. Sebab selama luka lama belum dipahami, hubungan baru hanyalah cermin dari masa lalu, hanya saja dengan nama yang berbeda. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak iri pada ilusi kebahagiaan orang lain. Karena apa yang tampak dari luar seringkali hanyalah bagian permukaan dari pergulatan batin yang tidak terlihat. Mereka mungkin tampak bahagia di mata dunia, tapi di dalam hatinya mereka tahu sesuatu masih hilang. Bukan kamu yang mereka rindukan, tapi kedamaian yang dulu mereka rasakan bersamamu. Kedamaian yang kini tak bisa mereka temukan di tempat baru itu. Sementara kamu, di sisi lain, perlahan belajar berdamai. Kamu mulai berhenti memeriksa apa yang mereka lakukan. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa hidup terus berjalan, meski tidak lagi bersama. Dan tanpa sadar, luka yang dulu membuatmu lemah, kini justru membuatmu kuat. Kamu tidak lagi berlari di belakang siapapun. Kamu mulai berjalan tegak, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu belajar menerima. Inilah ironi hidup, yang dulu ditinggalkan dengan alasan kurang, akhirnya menjadi sosok yang penuh. Sementara yang dulu meninggalkan, akhirnya sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka cari. Cinta baru mereka mulai retak perlahan, bukan karena orang barunya buruk, tapi karena fondasinya dibangun dari keinginan untuk menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Dan luka yang disembunyikan akan selalu menemukan cara untuk muncul kembali. Ketika kamu mencintai seseorang, tapi tidak pernah belajar mengenali dirimu sendiri, kamu hanya akan terus mencari versi baru dari rasa lama. Kamu akan mengulang pola yang sama, berharap hasil berbeda dari luka yang sama. Dan itu yang sering terjadi pada mereka. Hubungan baru itu terlihat indah, tapi hanya karena masih baru. Begitu masa indah itu lewat, semua luka yang belum selesai kembali muncul. Mereka mulai membandingkan. Mereka mulai merindukan ketenangan yang dulu mereka anggap membosankan. Mereka mulai menyadari bahwa cinta yang tenang jauh lebih berharga daripada cinta yang ramai, tapi kosong. Namun, di titik ini, kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi menunggu mereka sadar. Kamu tidak lagi berharap mereka kembali. Kamu hanya menatap dari jauh, dengan hati yang tenang dan pikiran yang sudah matang. Kamu tahu, apapun yang terjadi pada mereka sekarang bukan lagi urusanmu. Kamu sudah melewati tahap itu. Kamu sudah tumbuh. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Dan itu bukan hubungan mereka, bukan juga keputusan yang mereka ambil. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu menanggapi, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana kamu memilih untuk melangkah. Dan ketika kamu fokus ke sana, kamu tidak lagi terjebak dalam perbandingan. Kamu tidak lagi memikirkan apakah cinta baru mereka lebih baik atau tidak. Karena kamu tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menang dalam cerita, tapi siapa yang bisa berdamai di akhirnya. Kamu mungkin pernah berpikir, mengapa mereka bisa bahagia secepat itu? Tapi kini kamu paham, kebahagiaan yang dibangun di atas penyangkalan tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, realita akan mengikis topeng itu. Si topeng itu jatuh, mereka akan melihat diri mereka sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka akan mengingatmu bukan dengan amarah, tapi dengan penyesalan yang tenang. Namun, jangan tunggu penyesalan itu. Kamu tidak perlu tahu kapan mereka sadar. Kamu tidak perlu menunggu cerita mereka berakhir untuk merasa tenang. Ketenanganmu tidak bergantung pada kehancuran cinta baru mereka, tapi pada kesadaranmu sendiri bahwa kamu sudah selesai dengan bab itu. Kamu sudah memilih untuk tidak hidup di masa lalu lagi. Biarkan mereka menempuh jalannya sendiri. Biarkan waktu yang mengajar mereka makna kehilangan. Karena tugasmu bukan membuktikan bahwa kamu lebih baik. Tugasmu adalah menjadi lebih bijak. Dan kamu sudah melakukannya. Kamu tidak lagi perlu balas dendam. Kamu tidak lagi butuh pembuktian. Kamu cukup diam dan tenang. Karena orang yang tenang tidak perlu bersuara untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka boleh punya cinta baru. Mereka boleh terlihat bahagia. Tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kamu punya ketenangan yang mereka belum miliki. Kamu tidak perlu bersaing. Kamu tidak perlu menunjukkan siapa yang menang. Karena pada akhirnya, cinta yang baru itu mungkin tampak bersinar di permukaan.
tapi hanya cinta yang lahir dari kedewasaan dan kesadaran yang akan bertahan dalam keheningan waktu. Dan kamu, yang dulu ditinggalkan kini sudah menemukan hal itu. Kamu bukan lagi versi lama yang mereka kenal. Kamu adalah versi yang sudah belajar, tumbuh dan berdamai. Itu jauh lebih berharga daripada cinta yang mereka kejar dengan tergesa-gesa. Mereka mungkin menemukan seseorang baru, tapi kamu menemukan dirimu sendiri. Dan itu kemenangan yang sesungguhnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Lucunya hidup, kadang perubahan terbesar justru terjadi dalam diam. Tanpa banyak bicara, tanpa ingin membuktikan apapun. Kamu hanya mulai memperbaiki dirimu sedikit demi sedikit. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Dan perlahan dunia, termasuk mereka yang dulu meremehkanmu, mulai menyadarinya. Di awal mungkin mereka tidak peduli. Mereka pergi dengan keyakinan bahwa kamu tidak akan berubah, bahwa kamu akan tetap sama, masih tersesat dalam rasa sakit, masih menunggu, masih berharap. Mereka meninggalkanmu dengan rasa yakin bahwa mereka menang, bahwa kamu tidak akan bisa benar-benar lepas. Tapi waktu berjalan, dan kamu tidak lagi sama. Kamu mulai belajar menerima bahwa hidup tidak selalu memberi penjelasan, bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan undangan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu. Kamu mulai membaca, merenung, menata ulang cara berpikir. Kamu mulai mengenali apa yang dulu kamu abaikan, ketenangan, kesabaran, batas, dan harga diri. Kamu berhenti bertanya, mengapa mereka pergi? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan dari situlah perubahanmu lahir. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari mengubah dunia luar, tapi dari mengarahkan dunia dalam. Ketika kamu berhenti menuntut orang lain untuk memahami, dan mulai memahami dirimu sendiri, kamu akan menemukan bentuk kekuatan yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Itulah kekuatan yang mereka tidak lihat waktu dulu meninggalkanmu. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak lagi terguncang oleh hal-hal kecil. Kamu bisa tersenyum pada hal yang dulu membuatmu marah. Kamu bisa berkata tidak apa-apa. Bukan karena pura-pura kuat, tapi karena benar-benar damai di dalam. Kamu sudah tahu bahwa tidak semua yang pergi perlu dikejar, dan tidak semua yang datang harus dipertahankan. Kamu tahu bahwa kedamaian lebih penting daripada pembuktian. Dan di saat kamu sudah sampai pada titik itu, mereka, cepat atau lambat, akan melihat perbedaanmu. Mungkin pertama kali mereka lihat dari kejauhan, dari caramu bicara yang kini lebih tenang, dari matamu yang tidak lagi menyimpan amarah, dari senyummu yang tidak lagi dibuat-buat. Mereka akan melihat bahwa kamu sudah bukan orang yang dulu. Awalnya mereka akan bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu hancur, kini tampak begitu tenang? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu mereka anggap bergantung, kini berdiri dengan mantap? Diri si Wani akan mencobai wara mencari tahu. Mereka akan memerhatikanmu diam-diam. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu dalam diri mereka mulai terusik. Bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang mereka benci, tapi karena kamu berubah menjadi seseorang yang mereka tidak bisa lagi kendalikan. Dulu mereka tahu kamu akan selalu ada, menunggu, siap memaafkan kapanpun mereka kembali. Sekarang kamu dan aku menengah. Kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu hidup dengan tenang tanpa mereka di dalamnya. Dan itulah hal yang paling mengusik ego mereka. Mereka akan mulai berpikir, apakah dia benar-benar sudah tidak peduli? Apakah dia benar-benar sudah bahagia tanpa aku? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi benih gelisah dalam hati mereka. Karena seseorang yang dulu bergantung kini sudah bebas. Dan kebebasan itu punya daya tarik yang luar biasa. Namun kamu tidak melakukan semua ini untuk membuktikan apapun. Kamu bisa berusaha menunjukkan bahwa kamu sudah move on. Kamu tidak sedang memainkan peran agar mereka menyesal. Kamu hanya tumbuh, dan pertumbuhan yang tulus selalu terlihat, bahkan dari kejauhan. Dalam stoicisme, perubahan tidak butuh pengakuan. Ketenangan tidak butuh penonton. Kamu tahu kamu sudah berubah bukan karena dunia memujimu, tapi karena hatimu terasa lebih ringan, dan pikiranmu lebih jernih. Kamu tidak lagi ingin membalas. Kamu tidak lagi ingin mereka merasakan sakit yang sama. Kamu hanya ingin tenang. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sejati. Mereka akan melihat perbedaanmu, tapi mereka tidak akan benar-benar mengerti bagaimana kamu sampai di sana.
Mereka tidak tahu berapa malam kamu bergulat dengan diri sendiri. Berapa kali kamu hampir menyerah, berapa kali kamu menahan diri untuk tidak menghubungi mereka. Mereka hanya akan melihat hasil akhirnya, versi dirimu yang utuh. Sementara perjalanan di baliknya, hanya kamu yang tahu. Dan itu baik, karena kamu tidak perlu mereka pahami. Kamu tidak butuh mereka mengakui. Kamu hanya butuh terus berjalan. Karena ketenanganmu sekarang bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu akhirnya sadar, yang paling berharga bukan cinta dari orang lain, tapi kedamaian dari dalam diri. Mereka akan melihat perbedaanmu, dan mungkin pada akhirnya mereka akan menyesal. Bukan karena kehilanganmu secara fisik, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa kamu pernah memberi sesuatu yang tidak akan mereka temukan lagi. Cinta yang tulus tanpa syarat, yang kini telah kamu berikan pada dirimu sendiri. Jadi biarkan mereka melihat, biarkan mereka bertanya-tanya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu dah hanya feliz selanjutkan perjalananmu dengan tenang. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, orang yang bisa tetap tenang adalah mereka yang benar-benar kuat. Dan kamu, yang dulu hancur, kini tenang, adalah bukti bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari kesadaran. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering mendengar kalimat ini, tenang saja, nanti juga kena karmanya. Kalimat yang biasanya muncul saat hati kita terluka, saat seseorang memperlakukan kita tidak adil, meninggalkan tanpa penjelasan, atau memanfaatkan kebaikan kita lalu pergi begitu saja. Kita mencoba menenangkan diri dengan berpikir, suatu hari mereka akan menyesal, dan tanpa sadar kita menunggu, bukan mereka, tapi karma. Tapi tahukah kamu, menunggu karma tidak akan membuatmu tenang. Menunggu seseorang mendapatkan balasannya tidak akan membuatmu pulih. Karena pada dasarnya, menunggu karma berarti kamu masih terikat pada luka yang sama. Kamu mungkin tidak lagi mengejar orangnya, tapi kamu masih mengejar balasannya. Dan selama hatimu masih terikat di sana, kamu belum benar-benar bebas. Stoicisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa keadilan sejati bukan tentang melihat orang lain menderita, tapi tentang menemukan kedamaian, meski mereka tidak pernah meminta maaf. Orang yang bijak tidak menunggu semesta menghukum, karena mereka tahu waktu dan kehidupan sudah punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan itu bukan urusan kita. Kamu tidak perlu melihat mereka jatuh untuk bisa bangkit. Kamu tidak perlu melihat mereka menyesal untuk bisa bahagia. Kamu hanya perlu satu hal, fokus pada dirimu sendiri. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Fokus pada pertumbuhan, bukan pembalasan. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menanggapi dunia. Kamu tidak bisa memaksa orang memahami rasa sakitmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasaimu. Itu adalah bentuk kekuatan yang paling halus. Kekuatan untuk tidak ikut kotor meski pernah disakiti. Ketika kamu berhenti menunggu karma dan mulai memperbaiki dirimu, sesuatu yang indah akan terjadi. Perlahan, kamu akan merasa ringan. Energi yang dulu habis untuk marah dan menuntut keadilan mulai berubah menjadi semangat untuk tumbuh. Kamu mulai sadar bahwa waktu yang kamu buang untuk menunggu seseorang jatuh, lebih baik kamu gunakan untuk membangun kehidupan yang membuatmu terbang. Dan lucunya, ketika kamu benar-benar fokus pada dirimu sendiri, semesta justru bekerja dengan caranya sendiri. Tanpa kamu sadari, orang yang dulu menyakitimu akan mulai melihat perubahanmu. Mereka akan melihat kamu tidak lagi terikat pada mereka. Mereka akan melihat kamu berhasil melewati sesuatu yang dulu mereka kira akan menghancurkanmu. Dan di titik itu mereka mungkin merasa kehilangan. Bukan karena karma datang, tapi karena kamu sudah menjadi versi terbaikmu. Kamu tidak perlu menunggu kehidupan menghukum siapapun. Karma bukan sesuatu yang perlu ditonton, tapi sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa suara. Dan seringkali karma yang paling berat bukan kesialan atau penderitaan, tapi kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus. Namun itu bukan urusanmu lagi, karena hidupmu tidak lagi berputar di sekitar mereka. Kamu sudah memilih jalan lain, jalan kesadaran bukan dendam. Dan itu jauh lebih damai. Orang yang masih menunggu karma belum benar-benar lepas, karena di dalam hatinya
Masih ada keinginan untuk melihat orang lain menderita, agar dirinya merasa setara. Padahal kedamaian tidak muncul dari pembalasan, tapi dari penerimaan, bahwa hidup akan menyeimbangkan semuanya, dengan atau tanpa kita menyaksikannya. Bayangkan ini, kamu berhenti menunggu siapapun jatuh. Kamu bangun setiap hari dengan pikiran yang ringan. Kamu melakukan hal-hal yang kamu cintai. Kamu memperbaiki dirimu, tubuhmu, mentalmu, dan hidupmu. Dan perlahan kamu melihat ke belakang, bukan dengan amarah tapi dengan rasa syukur. Karena kalau bukan karena luka itu, kamu mungkin tidak akan tumbuh sejauh ini. Itulah momen ketika kamu benar-benar bebas. Bukan karena mereka membayar kesalahannya, tapi karena kamu tidak lagi menagih. Kamu tidak lagi butuh balasan. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Dalam stoicisme, ini disebut ataraksia, keadaan batin yang tenang, bebas dari gejolak emosi dan keinginan untuk mengontrol hal-hal di luar diri. Itulah tujuan dari perjalanan ini. Bukan membuat orang lain menyesal, tapi membuat dirimu damai. Bukan melihat mereka kalah, tapi memastikan kamu menang atas dirimu sendiri. Karma mungkin datang, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak lagi penting. Itu yang penting sekarang adalah bagaimana kamu menjaga pikiranmu tetap jernih, hatimu tetap hangat, dan langkahmu tetap terarah. Karena ketika kamu sudah benar-benar fokus pada dirimu, hidupmu akan mulai memantulkan ketenangan. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu sudah menjadi lebih bijak. Dan percayalah, tidak ada pembalasan yang lebih elegan daripada kedamaian. Tidak ada karma yang lebih indah daripada ketulusan yang tetap kamu jaga, meski dunia tidak adil padamu. Jadi jangan tunggu karma, tunggu dirimu sendiri. Versi terbaikmu yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih bahagia. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada masa dalam hidup ketika kita harus menatap cermin dan berkata pelan pada diri sendiri, "Sudah cukup, sekarang saatnya aku bangun lagi." Karena setelah kehilangan, setelah luka, setelah semua air mata, hidup tidak berhenti di sana. Hidup menunggu untuk dijalani, dengan atau tanpa mereka yang pernah kamu cintai. Dan membangun diri setelah melepaskan bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang mengingat dirimu sendiri. Kita seringkali terlalu lama menatap ke belakang. Kita menelusuri kenangan, mengulang percakapan, dan membayangkan seandainya. Kita tenggelam dalam apa yang sudah tidak bisa diubah. Padahal setiap detik yang kamu habiskan di masa lalu adalah detik yang mencuri masa depanmu. Stoicisme mengajarkan, yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi bagaimana kamu menanggapinya, itu sepenuhnya kekuasaanmu. Membangun diri berarti mengembalikan energi yang dulu kamu berikan pada orang lain, kembali ke dirimu sendiri. Energi yang dulu kamu pakai untuk memahami mereka, sekarang gunakan untuk memahami dirimu. Waktu yang dulu kamu pakai untuk menunggu pesan yang tak kunjung datang, sekarang gunakan untuk menulis kisahmu sendiri. Cinta yang dulu kamu berikan tanpa batas, kini berikan pada dirimu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk penghargaan. Proses ini tidak mudah. Lebih sering ketika kamu merasa kuat di pagi hari, lalu tiba-tiba lemah di malam hari. Ada momen ketika kamu yakin sudah pulih, tapi tiba-tiba kenangan kecil membuat dadamu sesak lagi. Itu tidak apa-apa. Penyembuhan bukan garis lurus. Itu adalah perjalanan naik turun. Kadang terhenti, kadang melambat, tapi selalu maju. Yang penting, kamu tidak berhenti berjalan. Dalam membangun diri, kamu harus belajar melihat kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari kebijaksanaan. Kamu belajar menilai ulang hidupmu. Siapa yang benar-benar tulus? Apa yang benar-benar penting? Dan siapa yang layak kamu izinkan masuk ke dalam ketenanganmu lagi nanti? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk dirimu yang baru. Versi yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berharga. Perlahan, kamu mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Kamu mulai bangun lebih pagi, menata tempat tidurmu sendiri. Kamu mulai berolahraga, membaca buku, menulis, berjalan sendiri tanpa merasa kesepian. Kamu mulai menemukan makna dalam keheningan. Dan dari hal-hal sederhana itulah, kamu membangun kembali pondasi yang dulu sempat runtuh. Membangun diri juga berarti memaafkan. Bukan hanya memaafkan mereka yang menyakitimu, tapi juga memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan karena pernah terlalu berharap,
Memaafkan karena pernah menolak kenyataan. Memaafkan karena dulu kamu tidak tahu cara mencintai tanpa kehilangan arah. Ketika kamu bisa memaafkan tanpa penjelasan, kamu sudah melangkah lebih jauh daripada yang kamu sadari. Lalu, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Kamu akan sadar bahwa semua rasa sakit itu ternyata punya tujuan. Bahwa kepergian mereka bukan kutukan tapi jalan, agar kamu menemukan kekuatanmu sendiri. Dan tanpa sadar kamu menjadi sosok yang berbeda. Lebih tenang, lebih kuat, lebih jernih dalam berpikir. Kamu tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun, karena kamu sudah cukup dengan dirimu. Dalam filsafat Stoik, ini disebut prohairesis. Kekuatan kehendak pribadi yang tidak bisa disentuh oleh apapun di luar dirimu. Ketika kamu sudah mencapai titik itu, tidak ada kehilangan yang bisa benar-benar menghancurkanmu. Kamu boleh sedih, tapi tidak hancur. Kamu boleh kecewa, tapi tidak pahit. Karena kamu tahu, semua yang datang bisa pergi, tapi kendali atas dirimu sendiri tidak pernah hilang. Membangun diri setelah melepaskan juga berarti berani bermimpi lagi. Berani percaya bahwa hidupmu masih punya banyak bab indah yang menunggu untuk ditulis. Berani membuka hati lagi, bukan karena kamu butuh cinta, tapi karena kamu sudah cukup damai untuk mencintai tanpa takut kehilangan. Dan di sanalah letak kemenanganmu. Ketika kamu bisa mencintai tapi tidak lagi bergantung. Ketika kamu bisa peduli tapi tidak lagi takut ditinggalkan. Tidak ada luka yang sia-sia jika kamu menggunakannya untuk tumbuh. Tidak ada kehilangan yang benar-benar buruk jika kamu belajar sesuatu darinya. Dan tidak ada masa lalu yang perlu kamu lawan. Cukup kamu pahami, lalu lepaskan dengan tenang. Jadi bangunlah pelan-pelan. Jangan buru-buru ingin terlihat baik-baik saja. Ketenangan sejati tidak datang dari berpura-pura kuat, tapi dari keberanian untuk menghadapi luka dengan sadar. Setiap langkah kecilmu hari ini adalah bukti bahwa kamu sedang pulih. Sang tubuh sedang membangun dirimu kembali. Suatu hari nanti, ketika seseorang melihatmu dan berkata, "Wow, kamu sudah berubah," kamu hanya akan tersenyum dan menjawab pelan, "Ya, karena aku belajar mencintai diriku sendiri." Dan itu adalah bentuk cinta paling tinggi. Cinta yang membuatmu utuh tanpa harus memiliki siapapun. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada perbedaan besar antara lepas dan lari. Banyak orang mengira mereka sudah melepaskan, padahal sebenarnya mereka hanya berlari, menjauh dari rasa sakit, bukan memahami maknanya. Mereka menutup luka dengan kesibukan, menumpuk perhatian baru di atas kehilangan lama, berpikir bahwa dengan melupakan, mereka akan sembuh. Padahal luka yang tidak dihadapi akan tetap berdetak di dalam diri, pelan tapi pasti. Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli, bukan berarti kamu berhenti mencintai, tapi kamu mulai menyadari bahwa cinta pun punya batas dan batas itu bernama diri sendiri. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak sedang menyerah pada cinta, kamu sedang menyerah pada ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya. Filsafat Stoik mengajarkan hal-hal di luar kendalimu bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang tinggal, siapa yang pergi, atau bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu hanya bisa mengatur pikiranmu, dan disitulah kebebasan sejati berada. Maka melepaskan bukan tindakan pasif. Itu adalah keberanian untuk berdiri tegak di tengah kekacauan dan berkata, "Aku tidak akan lagi melawan arus yang bukan milikku." Lari adalah bentuk penolakan. Lepas adalah bentuk penerimaan. Ketika kamu lari, kamu masih dikuasai oleh rasa takut. Ketika kamu lepas, kamu sudah dikuasai oleh kesadaran. Kamu tidak menolak rasa sakit. Kamu menatapnya, memahami pesannya, lalu membiarkannya pergi dengan tenang. Dan disitulah kamu benar-benar bebas. Lepas bukan berarti kamu kehilangan segalanya. Justru di sanalah kamu menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga, dirimu sendiri. Kamu berhenti menggantungkan makna hidup pada kehadiran orang lain. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam. Kamu mulai sadar bahwa yang kamu butuhkan bukan seseorang untuk melengkapi, tapi ruang untuk bertumbuh. Mungkin dulu kamu berpikir, kalau kamu berhenti berjuang, kamu akan menyesal. Tapi ternyata, justru dengan berhenti itulah kamu akhirnya bisa bernapas. Kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran seharusnya, dan mulai berjalan dalam jalan
yang memang seharusnya. Karena dalam diam kamu belajar, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Beberapa di antaranya adalah bentuk perlindungan yang kamu belum pahami saat itu. Melepaskan adalah seni yang halus, tidak keras, tidak berisik. Ini bukan tindakan tiba-tiba, tapi proses yang penuh kesadaran. Jadi mulai dari penerimaan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua orang yang datang harus bertahan. Kamu belajar mencintai tanpa memiliki, dan belajar merelakan tanpa membenci. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu akan tahu bahwa melepaskan tidak membuatmu hancur, justru membuatmu utuh. Karena kamu berhenti memaksa dunia untuk berjalan sesuai keinginanmu, dan mulai berjalan selaras dengannya. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin pernah hancur, tapi kehancuran itu tidak sia-sia. Dia membuka ruang untuk versi baru dari dirimu. Versi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Kamu belajar bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari berhenti takut kehilangan apapun. Jadi jangan lari dari luka, hadapi dan pahami. Jangan sembunyikan rasa sakit, biarkan ia mengajarimu arti ketulusan. Karena setiap luka yang kamu terima dengan sadar akan berubah menjadi kebijaksanaan yang melindungimu di masa depan. Dan di akhir perjalanan, kamu akan sadar bahwa yang kamu lepaskan bukan hanya seseorang, tapi juga versi dirimu yang dulu bergantung pada hal di luar untuk merasa cukup. Sekarang kamu berdiri di sini, tenang, utuh, dan sadar bahwa semua yang kamu cari sebenarnya selalu ada di dalam dirimu. Lepaskan, bukan karena kamu tidak mampu bertahan, tapi karena kamu akhirnya tahu bahwa kedamaian tidak bisa tumbuh dalam genggaman yang memaksa. Jadi lepaskan dengan lembut. Berterima kasihlah pada masa lalu, karena sudah mengajarkanmu cara menjadi kuat. Lanjutkan langkahmu dengan kepala tegak dan hati ringan. Dan setiap kali ragu, ingat satu hal. Kamu tidak kehilangan apapun yang memang ditakdirkan untukmu. Dan yang kamu lepaskan hari ini, mungkin justru jalan menuju ketenangan yang selama ini kamu cari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,